Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, NIM 197 kelas MBS 5F. Membangun struktur organisasi syariah. Apa itu struktur organisasi? Suatu struktur organisasi adalah suatu susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan menganalisis spesialis dari pekerjaan, saluran pemerintah maupun penyampaian laporan. Hal yang penting dan harus disadari bahwa sebuah organisasi yang baik dengan kepemimpinan yang baik harus disertai dan ditanamkan dengan berbagai nilai-nilai yang diyakini oleh setiap elemen organisasi, baik atasan maupun bawahan. Begitu pula dengan manajemen yang islami. Tentu nilai-nilainya adalah Islam. Karena Islam adalah ajaran yang luhur dan menyeluruh lengkap dalam sebuah sistem maupun subsistemnya. Nilai-nilai dalam manajemen yang islami adalah keikhlasan, kebersamaan, dan pengorbanan. Pertama, keikhlasan. Dalam manajemen konvensional pada umumnya tidak memiliki nilai keikhlasan dalam setiap elemennya. Padahal keikhlasan adalah hal yang sangat penting. Keikhlasan itu sendiri dalam konteks ini adalah mengerjakan semua kewajiban dengan hasil maksimal dan terbaik dengan disertai dengan niat yang bersih. Berapapun nilai penghasilan yang didapat dari organisasi itu, seseorang yang ikhlas akan tetap melakukan kewajibannya dengan maksimal. Bahkan kebanyakan ada yang merasa bahwa sesungguhnya ia tidak pantas diberikan penghargaan sebesar yang ia dapat saat itu karena merasa pekerjaannya itu masih belum maksimal. Ia merasa nilai yang ia dapat terlalu tinggi. Ia akan terus belajar menjadi lebih baik untuk organisasinya. Pada umumnya sifat seperti ini adalah dalam organisasi dakwah, pendidikan, sosial, dan bahkan terkadang mereka menganggap bahwa pekerjaan adalah sebuah dakwah dan jihad baginya berbeda dengan manajemen yang konvensional. Seseorang akan mau bekerja sesuai dengan apa yang tertulis dalam job description, sesuai jabatannya dan sesuai bayarannya yang dia dapat, tidak peduli bagaimana hasil pekerjaannya. Lain dengan seorang yang ikhlas akan berusaha terus memperbaiki yang lebih baik dan selalu mengevaluasi hasil kerjanya menuju hasil yang paling baik. Kebersamaan. Organisasi adalah teamwork, kerjasama antara setiap individu di dalamnya. Organisasi dapat kita analogikan sebagai sekumpulan lidi yang diikat menjadi sapu lidi, akan kuat dan tidak terpatahkan saat bersama dan akan mudah dipatahkan saat sendiri. Kebersamaan dalam organisasi adalah hal yang paling penting yang jika tidak ada akan sangat merepotkan pemimpinan organisasi. Meskipun berhimpun tetapi dalam organisasi tidak ada nilai kebersamaan, maka sebenarnya sama saja dengan sendiri-sendiri. Sama seperti yang ditulis di atas, pegawai hanya akan bekerja sesuai dengan bayaran dan job description saja tanpa peduli dengan rekannya. Pegawai hanya akan bekerja dan akan saling peduli dan akan saling membantu meringankan beban rekannya yang pada akhirnya adalah saudaranya. Pengorbanan. Dalam organisasi perlu ada pengorbanan karena dalam setiap individu yang ada di dalamnya dalam mencapai suatu tujuannya itu harus ada pengorbanan. Setiap elemen organisasi harus mau berkorban untuk tujuan bersama organisasi. Misalkan dalam rangka mencapai suatu target penjualan, contohnya sebesar 1 miliar.
Seorang pemimpin harus memperhatikan kondisi para bawahannya dalam mencapai target tersebut dan terus memotivasinya supaya bisa bekerja lebih baik lagi dan targetnya itu bisa tercapai. Seorang pemimpin juga harus terus berpikir dan bekerja keras untuk mencapai target itu juga. Di saat target tercapai, sebaiknya memberikan penghargaan kepada bawahannya karena telah mencapai target tersebut. Dan sebaliknya jika target tidak tercapai, maka sebaiknya tidak menyerah dan terus memotivasinya biar supaya itu lebih bekerja keras lagi dan dapat targetnya, dapat bisa target penjualnya itu bisa mencapai target yang sesuai ditargetkan. Dan seorang pemimpin dalam organisasi harus mau berkorban untuk organisasi, bukan malah memanfaatkan organisasi untuk dirinya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.